So careful you lose the gun machine. And all of this is played where your heart is, and you know how to use it. And you can take my place if you want, girl. Repeat it and abuse it. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama aku Leo Besari di Selkat, selangkah lebih dekat mengenal PAUD. Nah, kali ini dengan tema Ayo pahami tantrum pada anak usia dini bersama Kak Nadia. Nah guys, di sini kita akan membahas tuntas mengenai tantrum. Dimulai dari apa itu tantrum pada anak usia dini, ciri-ciri tantrum pada anak usia dini, apa penyebab tantrum, apakah tantrum ini merupakan hal yang biasa yang terjadi pada anak usia dini, dan yang perlu ketahui bagaimana cara menghadapi anak yang tantrum. Nah, langsung aja nih guys, kita akan membahas di poin yang paling dasar mengenai apa itu tantrum pada anak usia dini. Bagaimana Kak? Ya, jadi tantrum adalah perilaku yang dialami oleh anak-anak prasekolah yang mengekspresikan keamarahannya. Mereka mungkin sering tidur di lantai, lalu meronta-ronta, menghentak-hentakkan kaki ke lantai, dan biasanya menahan nafas. Jadi tantrum adalah bersifat alamiah, terutama pada anak yang belum bisa menggunakan kata yang mengungkapkan rasa frustasi mereka. Suatu ledakan emosi yang sangat kuat disertai marah, rangsangan agresif, menangis, lalu menjerit, menghentak-hentakkan kedua kakinya ke lantai atau tanah. Gitu Kak. Nah guys, sudah dijelasin ya sama Kak Nadia kalau tantrum itu adalah suatu ledakan yang kuat sekali yang dialami oleh si anak itu ketika itu tuh biasanya terjadi ketika suatu keinginan anak itu tidak terpenuhi. Iya, betul. Nah, oke, lanjut langsung aja sih Kak. Iya. Apa ciri-ciri tantrum pada anak usia dini? Ciri-cirinya itu anak yang marahnya berlebihan, lalu takut yang sangat kuat, malu serta hipersensitif. Apabila frekuensi dan intensitas tantrum tidak berlebihan, maka perilaku tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia atau kemampuan anak untuk mengendalikan emosinya. Gitu kan. Nah, itu tadi udah kita ketahui nih guys, ciri-ciri dari tantrum itu sendiri. Mungkin bisa Kak Nadia jelasin nih, biasanya itu penyebab dari tantrum pada anak usia dini itu apa aja? Ya, penyebabnya biasanya seringkali kita sering lihat ya, mungkin anak memiliki keinginan atau suatu permintaan kepada orang tua tapi tidak diikuti, lalu anak mengalami tantrum kan Kak. Dia biasanya menangis, meronta-ronta, lalu bersifat seperti dia tidak senang dengan keadaan tersebut gitu. Nah, itu tadi penyebabnya Kak. Iya. Dan sekarang itu apakah tantrum itu merupakan hal biasa yang terjadi pada anak usia dini? Tantrum itu terjadi hal biasa. Dengan seiringnya bertambah usia, anak akan mengerti dan akan bisa mengontrol emosinya. Anak yang memiliki sifat tantrum itu karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, jadi dia terlalu berlebihan gitu Kak. Nah Kak, tadi kita udah bahas apa itu tantrum, ciri-ciri tantrum, penyebab tantrum. Nah sekarang tuh bagaimana cara kita orang tua atau pendidik dalam memberikan tindakan kepada anak ketika tantrumnya itu datang? Iya, mungkin kita bisa memastikan, lalu kita perlu orang tua untuk mengontrol emosi kita dulu ya. Kadang kita orang tua suka nggak kekontrol, jadi ikut marah juga ke anak gitu. Betul. Jadi kita bisa mengontrol emosi, lalu kita menghindari. Ada salah satu tindakan yang harus kita hindari ketika kita melakukan atau sedang melihat anak tantrum, yaitu kita langsung membujuk atau berargumen, memberikan nasihat atau moral agar anak itu diam gitu. Usaha menghentikan tantrum dengan cara seperti itu ibarat menyiram bensin ke api, semakin disiram dia semakin membara. Nah, jadi kita perlu salah satunya mungkin kita mendiamkan anak itu 1 atau 3 menit dulu, lalu baru kita
kita baik-baik berbicara ke anak, lalu kita mungkin bisa membujuknya, memeluknya gitu. Lalu adapun hal yang harus dihindari orang tua, yakni meluluskan keinginan anak. Yang dimaksud meluluskan keinginan anak itu ketika anak sebelumnya ingin ada permintaan, lalu orang tua langsung mengiyakan, itu harus dihindari. Cara ini mungkin efektif untuk menghentikan tantrum pada anak saat itu, tapi mungkin juga tidak. Hanya saja yang perlu ditekankan mengapa hal ini perlu dihindari, sebab cara ini akan memberikan efek negatif terhadap anak dan perkembangan anak dan pola relasi dengan orang tua dan pengasuhannya. Itu Kak. Nah guys, tadi Kak Nadia udah jelasin nih ada tindakan yang harus dihindari dan ada juga tindakan yang dapat dilakukan. Selain itu juga ada teknik dalam kita menghadapi anak yang sedang tantrum. Nah, sedikit mengulas, ada 3 tindakan yang dilakukan, yakni kita harus melihat sekitar anak itu apakah aman atau tidak. Yang terakhir itu kita tanyakan kepada anak, mengapa si anak bisa semarah itu atau tantrum tadi. Nah, adapun tindakan yang harus dihindari, yakni kita mengikuti apa kemauan si anak tadi. Dan itu bisa saja mungkin reda pada saat itu, tapi ketika dia mengulang, dia akan melakukan sikap yang sama agar permintaannya diikuti sama orang tuanya. Dan teknik yang perlu diingat nih untuk teman-teman, yaitu kita harus memberikan ruang kepada si anak agar meluapkan emosinya, karena emosi itu emang harus dikeluarkan agar si anak itu kedepannya itu bisa dapat mengontrol emosinya sendiri. Oke guys, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari Selekat Session 4. Nah, sampai jumpa di selekat-selekat selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.